Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama dengan kami di podcast TV Show barengan sama Irma di sini, masih tentang makanan-makanan manis. Nah, kalau kalian itu tim nyemil makanan manis atau makanan gurih nih? Kalau aku sih jujur aku gurih gitu. Jadi kalau kayak kuah-kuahan gurih, aku tuh pasti bakalan suka banget. Bakso aci. Tapi iya, bakso-baksoan yang berkuah-berkuah Iya. gitu atau gorengan-gorengan yang gurih tapi ya aku bakalan suka banget. Tapi ternyata kalau bisa nyobain ini si cinnamon roll, jadi sebelumnya aku udah coba juga nih pemirsa. Dan aku suka karena gini, sebenarnya aku suka dari roti itu roti-roti yang lembut ya. Yes. Memang itu selera ya. Iya, Ada iya, yang selera. sukanya yang agak-agak Kasar, ada yang lembut. Nah, aku tipe yang lembut dan aku kalau kalian juga tipe yang sama seperti saya pemirsa, ini bisa dan harus banget coba cinnamon roll dari Umu Nujije gitu Yes. ya, karena serius enak dan cukup tahan lama, artinya kayak pagi sampai malam tuh masih tetap lembut. Kadang-kadang Iya. ada juga yang langsung cepet keras gitu Iya. loh. Sebelumnya Dan memang aku coba-coba. coba-coba Yes. juga. Oke, mantap. Nah, ini jadi menarik pemirsa. Kita mau tahu sebenarnya perjalanan dari Kak Amel sendiri. Nah, kan Yes. awalnya buat anak-anak nih, gitu kan, sampai akhirnya kepikiran buat usaha. Berarti sebelum usaha tuh kamu sebenarnya udah coba untuk anak-anak dulu dan keluarga dulu kan? Udah, iya, udah coba buat anak-anak. Oke, dan anak-anak suka, diterima. Iya, Coba suka. deh mulai open order. Iya benar. Oke. Sebenarnya nggak mulai open order dulu, maksudnya aku foto kan di WhatsApp, bisa nggak dipesen gitu. Oh, Iya, oke. maksudnya ya gayung Ih, bersambut pengen aja dong lah. gitu ya, gitu Iya, ya. pengen dong, bikinin dong gitu kan. Oh yaudah nanti buka PO ya gitu. Ya udah akhirnya terus-terusan lah, alhamdulillah. Malah terus-terusan. Malah Oke, terus-terusan. luar biasa sekali pemirsa. Nah, kalau Kak Amel sendiri ini kan bicara tentang punya anak terus kemudian ingin memberikan yang terbaik untuk anak-anak gitu ya. Sebelumnya Kak Amel sih kesibukannya apa sih selain ibu rumah tangga? Selama pandemi atau Atau sebelum-sebelumnya? sebelum-sebelumnya ya aku ngantar jemput anak. Oke. Terus ya biasalah di rumahnya. Ibu rumah tangga full Ibu ya rumah tangga berarti? full aja Oke. gitu. Tapi sempat Cuman kerja nggak dulunya? iya dulunya sebelum nikah sih sebenarnya. Oke. Sebelum nikah udah berhenti gitu. Langsung berhenti. Langsung berhenti. Oke. Ya udah sekalian gitu aja, berumah tangga, ngantar jemput anak, jalan-jalan. Udah gitu aja sih Oke. paling. Nah. Dan sampai akhirnya bisa kepikiran punya usaha, ada nggak sih kekhawatiran gitu ya, kayak aduh ini usahanya bakalan jalan gak sih gitu. Sebenarnya sih ada sih, cuman dikuatin lagi sama suami, kalau kamu belum mulai ya nggak bakalan tahu gitu kan. Ya, akhirnya ya udah mulai aja bismillah lah gitu. Alhamdulillah, tapi ternyata seiring berjalannya waktu dan orang merasa gitu kan, oh iya enak nih, besok pesan lagi ya Mel gitu. Oh oke lah gitu. Oke, akhirnya dipakai. Jadi sampai dengan hari ini berapa orderan nih biasa setiap harinya? Kalau sekarang sih baru paling 5 Oke, 10 oke. 5 10 udah gitu aja, baru baru 3 bulan ya Iya, Kak Irma. baru banget gitu ya. Kecuali keripiknya mamah ya, itu Oke. udah nggak tahu habis berapa gitu. Oke, Karena banyak. dia udah 5 bulan yang lalu sih. Oh, sama juga artinya baru ya. juga. Tapi lebih awal aja Ya sedikit. lebih awal aja sedikit. Nah, kalau menurut Kak Amel sendiri nih, untuk memulai usaha tuh sebenarnya apa sih yang harus dipertahankan? Artinya apakah kita kalau ada pasti hari-hari di mana orderan kok nggak masuk ya dan lain sebagainya Ada itu. ya, ada yang ada. Nah, kamu ada yang sempet kayak mau gitu. udahlah berhenti aja lah, males gitu. Enggak sih, aku let it flow aja. Kalau ada yang order alhamdulillah, kalau nggak ada ya juga nggak apa-apa gitu. Cuman aku selalu mikir besok ada gitu. Oke. Kalaupun nggak ada ya udah, bukan rezeki aku Nah, gitu betul, kan. betul. Ya udah jalan begitu aja. Hambatan terberat yang Kak Amel lalui dalam Hambatannya usaha? karena aku punya ini Kak Irma, punya kecemasan yang tadi aku bilang itu, oke. anxiety disorder. Sebenarnya ini juga untuk mengalihkan anxiety-ku gitu Oke. loh. Ya jadi kalau aku di rumah diem gitu kan, ya urus anak-anak oke lah, senang-senang gitu kan. Cuman kalau udah habis itu, daripada aku megang HP gitu kan, udah lebih baik aku ngadon istilahnya gitu, aku nge-baking aja Iya. gitu kan. Dari situ walaupun masih ada gitu ya rasa anxiety, cuman dari kalau aku nge-baking udah aku bawa happy aja gitu. Awalnya kenapa sih bisa terkena anxiety disorder ini? Awalnya aku dari asam lambung sih, dari asam lambung sok-sok diet. Kenapa harus diet gitu ya? Pengen aja ya kayak perempuan-perempuan lain ya. Iya benar. Sebenarnya aku nggak terlalu gimana banget, cuman ya udah diet gitu kan. Akhirnya kena asam lambung kan. Kena Oke. asam lambung, anxiety muncul gitu kan. Aku takut kemana-mana. Ini aku baru bisa keluar hari ini. Wah. Itu perjuangan yang luar biasa gitu kan. Maksudnya aku keluar rumah aja takut
takut banget. Udah Ketakutannya apa tuh Kak Amel? takut pingsan di jalan, takut ntar kalau nggak ada yang gotong aku gimana, karena ini masa pandemi kan, takut juga Iya, I gitu loh. see. Terus ya banyak ketakutannya kayak istilahnya otak tuh korupsi banget lah. Apa hal-hal yang belum terjadi bahkan ya, atau Yes. bahkan belum tentu Iya benar-benar. kamu pikirin. Iya, aku pikirin. Sebenarnya agak bingung sih di sini, ya yang aku tahu anxiety itu kan kayak rasa kecemasan. Iya. Nah, sebenarnya semua orang juga Iya, punya rasa punya, cemas gitu ya, hanya saja itu pasti dipicu oleh sesuatu. Iya. Dan yang harus dipikirkan atau kita anggap atau beri perhatian adalah Iya. ketika rasa cemas itu sesuatunya udah nggak ada, cemasnya tetap ada gitu Oh, iya, kan. iya. Gitu kan. Iya, benar, Nah, kan benar. itu pasti yang Kamel rasakan. Nah, tapi hubungannya dengan diet tadi itu apa sih? Ya enggak, sebenarnya bukan masalah dietnya sih, Oke. lebih ke asam lambung aja sih. Nah, Aku setelah asam lambung, ya asam lambung kok aku nggak sembuh-sembuh gitu kan. Terus Oke. mikirin gitu, mulai nggak ada kegiatan pas pandemi kan, nggak ada kegiatan, cuman hari-hari sama anak-anak Iya. gitu kan. di Habis itu, rumah aja gitu ya di rumah pandemi, terus mau keluar takut Betul. gitu kan. Akhirnya muncul tuh si kecemasan berlebih itu, aku juga nggak tahu munculnya dari mana. Oke. Aku nggak undang gitu kan, cuman ya itulah, ya sebelum aku baking, hari-hariku di rumah ya cuman kalau anxiety lagi kambuh ya aku nangis aja, nangis gitu kan. Ya Allah, kenapa sih kok jadi kayak gini, kok jadi aku takut gitu kan, mau mandi aja takut Kak Irma. takut pingsan. Iya, takut pingsan. Karena pas asam lambung itu kakak pernah pingsan. Atau Pernah. Oke, Pernah, melalui tapi itu juga kejadian itu karena kecemasan itu sebenarnya aku nggak apa-apa, cuman karena kecemasan yang sudah di ubun-ubun Iya, istilahnya, betul, ya udah betul. akhirnya pingsan gitu. Tapi alhamdulillah sih, kalau aku self talk gitu Iya. kan, ya udah mereda lagi gitu. betul. Karena katanya kan ada juga yang bagaimana sih kita bisa menenangkan diri kita sendiri, Iya. sebenarnya dari diri kita juga gitu Iya, ya. benar. Kita menyentuh diri Yes, kita iya, juga betul, gitu betul. ya. Iya, Dan betul. tapi kalau Kak Amel tahu bahwa Kak Amel mengalami anxiety disorder Ya, itu, ya. Kak Amel pergi ke rumah sakit atau pergi ke dokter atau gimana? Atau cuma melihat kayaknya aku menderita nih? Sebenarnya sih aku awalnya ikut ini loh, grup Oke. anxiety juga. Aku dari situ, oh ya nih ternyata yang kayak gue tuh banyak gitu kan, banyak banget sampai ribuan orang. Berarti aku nggak sendiri gitu kan. Ya udah, akhirnya dari situ aku tanya-tanya ke hipnoterapi, oh ya kamu mengalami anxiety gitu kan, kalau mau di terapi ya monggo gitu kan, kalau enggak ya udah kamu self talk diri sendiri aja tiap hari gitu. Oke, ini menarik ya pemirsa ya. Ternyata artinya begini, kecemasan yang berlebihan itu ya benar adanya, Iya, begitu. Ada benar. orang-orang yang seperti itu yang tapi itu lagi-lagi adalah ketika kita sudah merasakan ya tadi seperti pingsan Ya. misalnya, itu ketakutan-ketakutan Ya. semacam itu. Itu takutnya kamu seperti itu, takut kambuh gitu ya, lebih kayak gitu. Iya, kayak Irma takut kamu. Karena sakit banget atau gimana Sebenarnya sampai nggak sakit, apa ya, nyesek, takut nyesek, padahal nggak apa-apa, cuman takut gitu aja gitu. Oke, kayaknya next episode harus undang juga nih. Iya, benar. Oke, pakarnya gitu, yang sampai aku masih bingung sih kayak gimana ketakutan yang semacam apa. Tapi ya saya yakin kita semua juga pasti pernah mengalami masa-masa khawatir berlebihan Iya. begitu ya, sampai ya kita menutup diri. Dan mungkin ini juga yang membuat kita harus lebih aware terhadap lingkungan begitu. Ya, betul. Peduli terhadap lingkungan adalah bahwa ada orang-orang yang mungkin butuh bantuan Ya, kita betul. gitu ya, untuk Ya. mengembalikan rasa percaya dirinya. Iya, benar. Dan alhamdulillah kehadiran Kak Amel semoga hari ini bisa membantu juga ya, Iya, mengembalikan rasa percaya Iya, diri. benar, Kak Irma. Ternyata bisa loh kita tampil lagi, Iya, benar-benar. bisa ada di sini Iya, dan benar. berbagi manfaat kepada orang banyak. Dan pemirsa, kita masih akan lanjutkan, tetap bersama kami di PTV Show.